semuanya. Perkenalkan, nama saya Nima Dedeta Anggreni dengan NIM 221561303. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus dari SNP Finance serta menganalisis dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh SNP Finance. Simak videonya sampai habis ya. Kasus pelanggaran etika profesi dari SNP Finance. 1. Latar belakang dari SNP Finance. SNP Finance ini merupakan salah satu anak usaha dari Columbia Group, di mana SNP Finance ini menawarkan pembelian atas barang rumah tangga secara kredit. SNP Finance ini berperan dalam mendukung pembelian barang yang dilakukan oleh Columbia dengan sumber pendanaan dari surat utang perbankan. SNP Finance memiliki total pembiayaan dengan nilai 5 triliun rupiah per tahunnya dan dikategorikan sebagai menengah ke bawah karena barang yang dibiayai berupa perabotan rumah tangga yang terdiri dari kasur, lemari, sofa, dan perabotan rumah tangga lainnya. SNP Finance ini menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank, di mana bank yang paling besar berasal dari Bank Mandiri. Pada tahun 2016, SNP Finance mengajukan restrukturisasi kredit pada Bank Mandiri, di mana pengajuan ini diperlukan bagi perusahaan untuk mendapat kucuran dana dari bank lainnya. Bersumber dari CNN Indonesia pada tahun 2018, Kredit Bank Mandiri Rohan Hafaz mengatakan bahwa selama 20 tahun SNP Finance sudah menjadi nasabahnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, SNP Finance ini mengalami kredit macet, di mana jumlah tersebut termasuk pokok dan bunga yang diakumulasi. Tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mencegah masalah ini adalah menerbitkan MTM atau Medium Term Notes yang diperingkat oleh Pevindo berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Deloitte. Penerbitan MTM tersebut tidak melalui proses OJK, padahal memerlukan pemeringkatan sebab adanya transaksi jual beli walaupun bersifat private. Berdasarkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Mei tahun 2018, menyatakan bahwa total tagihan yang dimiliki oleh SNP Finance mencapai angka 4,07 triliun dari 14 bank sebagai kreditur dengan jaminan 2,2 triliun, serta 336 pemegang MTN senilai 1,85 triliun rupiah. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Bank Panin kepada pihak polisi di awal bulan Agustus tahun 2018. Dilaporkan pada Mei tahun 2018 bahwa status kredit macet SNP Finance sebesar 141 miliar. Padahal perusahaan mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas rekening koran dengan Bank Panin pada periode Mei 2016 hingga 2017 sebesar 425 miliar rupiah. Dilihat dari hasil penyelidikan, ternyata SNP Finance diduga melakukan tindak pidana berupa penggelapan, pemalsuan dokumen, penipuan, dan pencucian uang dalam aktivitas usahanya. Oleh karena itu, OJK mengeluarkan Saksi Pembekuan Kegiatan Usaha atau PKU kepada SNP Finance pada bulan Mei tahun 2018. Selain itu, Kementerian Keuangan menyebutkan Kantor Akuntan Publik atau KAP Satrio, BING, Eni dan Rekan, dan Auditor Publik Marlina dan Merliana Syamsul yang terlibat dalam kasus SNP Finance telah melanggar standar audit profesional, di mana berdasarkan data Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK, SNP Finance telah diaudit oleh mereka dari periode 2012 hingga 2016. Namun, mereka masih belum merancang proses audit yang kompleks sehingga gagal dalam menemukan kecurangan penerapan pengendalian sistem informasi data nasabah, gagal dalam mendeteksi kesalahan salah saji piutang pembiayaan secara material, dan perencanaan penilaian risiko yang tidak memadai. Akuntan publik menerbitkan laporan hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian, di mana hal tersebut tanpa melewati proses pengumpulan bukti audit yang relevan secara lengkap dan tepat, terutama atas akun piutang pembiayaan konsumen. Akhirnya, Kementerian Keuangan memberikan sanksi kepada mereka yaitu memiliki batasan pemberian jasa audit selama 12 bulan, yaitu dari 16 September 2018 hingga 15 September 2019. Selain kedua akuntan publik, Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi kepada
Deloitte Indonesia berupa rekomendasi untuk menetapkan kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik yang lebih baik. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mencabut izin usaha dari S&P Finance sebagai sanksi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah analisis. Hasil analisis saya mengenai kasus S&P Finance yaitu yang pertama, S&P Finance melanggar seksi 111 yaitu mengenai integritas, di mana harus lugas dan juga jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dalam kasus tersebut, kantor akuntan publik atau KAP Satrio Bing, Eni dan rekan, dan juga auditor publik Marlina dan Mariana Samsul terbukti tidak mematuhi prinsip integritas. Di mana yang kita ketahui bahwa laporan hasil opini audit yang diterbitkan tidak sesuai dan tidak dipertanggungjawabkan. Mereka tidak berhasil mengumpulkan bukti audit yang cukup tepat dan juga relevan sebagai dasar untuk penerbitan opini. Selanjutnya, S&P Finance juga melanggar seksi 112 yaitu objektivitas. Di mana seksi 112 menyatakan bahwa tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh tidak semestinya dari pihak lain. Namun, dalam kasus S&P Finance tersebut, auditor melanggar prinsip objektivitas karena pihak akuntan publik tidak melaksanakan audit dengan benar, sehingga tidak dapat mendeteksi kesalahan saji material pada akuntan pada laporan keuangan S&P Finance. S&P Finance diduga memanipulasi laporan keuangan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu serta dapat melakukan peminjaman bank. Karena hal tersebut, akuntan publik sulit dipercayakan oleh masyarakat atas masalah tersebut, serta diberikan hukuman oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, S&P Finance melanggar seksi 113, yaitu kehati-hatian profesional, menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan. Pada kasus tersebut, audit teledor karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara maksimal. Permasalahan kredit macet telah memberikan pertanda bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak bagus, sehingga akan meningkatkan peluang atas ketindakan kecurangan. Sebagai auditor yang kompeten, sudah seharusnya berhati-hati dan juga mengungkapkan informasi terkait dalam bentuk paragraf penjelasan pada saat penerbitan opini. Dalam hal risiko meningkatkan semakin tinggi, maka sudah seharusnya auditor menambahkan prosedur pengendalian dan juga pengujian secara substantif seperti menambahkan jumlah sampel audit. Selanjutnya, S&P Finance juga melanggar seksi 115 terkait perilaku profesional, di mana dalam kasus tersebut auditor dinilai tidak profesional karena kelalaiannya dalam penemuan kesalahan saji dan tindakan kecurangan secara material mengakibatkan kepercayaan publik terhadap KAP maupun AP telah terkikis. KAP dan AP tidak mampu mempertahankan nama atas reputasinya dengan baik. Selanjutnya, S&P Finance juga melanggar seksi 360.5 strip A2, di mana dalam kasus S&P Finance juga terdapat pelanggaran pada seksi ini mengenai ketidakpatuhan terhadap undang-undang, yaitu S&P Finance diduga melakukan tindak pidana berupa penggelapan, pemalsuan dokumen, penipuan, dan pencucian uang dalam aktivitas usahanya. Selanjutnya, menurut analisis saya, kasus S&P Finance juga melanggar seksi 360.29 strip A1, di mana dalam seksi ini anggota diharapkan menerapkan pengetahuan dan juga keahlian, serta menerapkan pertimbangan profesional audit atas laporan keuangan, di mana kantor akuntan publik atau KAP Satrio Bing Eni dan rekan, dan juga akuntan publik Marlina dan Merliana Syamsul yang terlibat dalam kasus S&P Finance tersebut telah melanggar standar audit profesional. Berdasarkan data pembinaan profesi keuangan atau PPPK, S&P Finance telah diaudit oleh mereka dari periode 2012 hingga 2016. Namun, mereka masih belum merancang prosedur audit yang kompleks, sehingga gagal dalam menemukan kecurangan penerapan pengendalian sistem informasi data nasabah, gagal mendeteksi kesalahan salah saji piutang pembiayaan secara material, dan perencanaan penilaian risiko yang tidak memadai. Akuntan publik menerbitkan laporan hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian, tanpa melewati proses pengumpulan bukti audit relevan secara lengkap dan tepat, terutama atas akun piutang pembiayaan konsumen. Sekian analisis dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.